adalah vlog pertamaku. Di video ini, aku akan berbagi mengenai potensi yang ada di daerah Mojokerto. Nah, Mojokerto ini memiliki potensi yang sangat banyak sekali. Nah, yang aku ambil cuma ada 3. Yang pertama yaitu sektor pertanian, yang kedua sektor pariwisata, dan yang ketiga adalah situs sejarah. Nah, yuk kita simak videonya. Assalamualaikum. Sekarang aku ada di sawah, tepatnya di Desa Kemasan Tani. Nah, di belakangku ini adalah tempat berteduhnya para petani. Nah, sekarang kita lihat yuk apa aja sih jenis tanaman yang ditanam para petani. Yuk. Jenis tanaman yang ditanam oleh petani yang pertama yaitu tomat, yang kedua bawang merah, yang ketiga umbi-umbian, dan yang terakhir ialah padi. Halo guys, sekarang aku ada di salah satu tempat yang menjadi ciri khas dari kota Mojokerto, yaitu peninggalan kerajaan Majapahit. Nah, yang aku datengin ini adalah Candi Tikus. Yuk kita lihat seperti apa sih candinya. Candi Tikus merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Majapahit. Candi ini terletak di Desa Temon, Kecamatan Trawulan. Candi ini disebut dengan Candi Tikus karena pada saat ditemukan, tempat ini dijadikan sarang tempat tinggal tikus. Pak, saya mau tanya mengenai ini. Pertama kali dibukanya untuk umum tahun berapa? Kalau dibukanya saya nggak tahu pasti ya, cuman ketemunya itu tahun 1914. Kemudian candi ini kan pada saat itu mengalami kerusakan di sana sini. Kemudian dibuka tahun 1985 sampai 89. Kemungkinan setelah diresmikan tanggal 21 September 1989 itu baru dibuka untuk. Tapi sebelumnya ya ada pengunjung cukup banyak itu karena memang di sini kan ada mitosnya juga. Untuk perawatannya candi itu gimana Pak? Apa ada perawatan khusus? Kalau candi memang ada perawatan khusus, tapi kalau secara keseluruhan ini kan yang menjadi tanggung jawabnya kan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, di situ Balai Pelestarian Cagar Budaya mempekerjakan beberapa orang untuk memelihara candi dan lingkungannya. Tapi untuk perawatan candi sendiri ya memang ada metode khususnya. Berarti ada orang yang datang ya? Oh enggak sih, kita sendiri yang dulu pelihara. Cuman untuk perawatannya sifatnya kimiawi yang menggunakan obat itu baru orang yang didatangkan dari kantor. Itu ada yang namanya unit ekskavasi atau unit pemeliharaan. Itu yang mereka yang baru yang mengerjakan orang-orang yang mempunyai kompeten dalam pemeliharaan candi secara kimiawi. Kalau kita sendiri ya merawat secara manual aja. Selain Candi Tikus, ada juga Candi Bajang Ratu yang letaknya tidak jauh dari Candi Tikus. Candi ini disebut juga dengan Gapura Bajang Ratu. Selain sektor pertanian dan situs sejarah, Mojokerto memiliki potensi yang berasal dari sektor pariwisata, seperti yang di video, yaitu Lembah Harapan yang terletak di Kecamatan Gondang. Tempat ini memiliki fasilitas kolam renang, spot foto, dan taman bunga yang dapat dijadikan sebagai liburan keluarga. Nah, dari ketiga potensi daerah, yang paling cocok untuk dikembangkan dalam kurikulum muatan lokal yaitu ada satu, yaitu situs sejarah. Kenapa? Why? Karena dengan situs sejarah ini siswa dapat belajar mengenai kehidupan maupun peninggalan tentang kerajaan pada zaman dahulu.
Nah, selain itu, siswa juga dapat belajar mengenai pengelolaan dan pengembangan dari tempat wisata tersebut. Di sini, situs sejarah ini memiliki nilai plus. Selain menjadi tempat wisata, juga dapat menjadi sarana pendidikan, sarana belajar bagi siswa. Nah, sekarang bayangkan kalau pengelolaan dan pengembangannya bagus, secara otomatis dapat meningkatkan daya tarik orang untuk datang. Jika banyak pengunjung atau wisatawan yang datang, secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan daerah. Nah, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.